Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rahman dari kelas 7B. Di sini saya akan memaparkan tentang rangkuman yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lala Sulastri SSMSI. Yang pertama ada sejarah pemungutan pajak. Pada mulanya, pajak belum merupakan pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran diwajibkan melakukan pekerjaan demi kepentingan umumnya. Itu berlaku bukan hanya bagi rakyat daerah kerajaan saja, tetapi berlaku juga bagi daerah jajahannya. Pada abad pertengahan terbentuknya negara-negara nasional dan terciptanya pemisahan rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi. Maka pajak berubah yang tadinya bersifat sukarela menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam aturan undang-undang dan dapat dipaksa. Yang selanjutnya ada pajak dan hukum pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang atau filsafat pajak. Yang selanjutnya ada definisi dan fungsi pajak. Definisi hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Ada fungsi pajak. Yang pertama ada budgetair. Yang kedua ada regularen. Yang ketiga ada redistribusi. Yang keempat ada demokrasi. Yang selanjutnya ada sistematika hukum pajak. Hukum pajak formal adalah memuat ketentuan dan mendukung ketentuan hukum pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang selanjutnya ada hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang subjek, objek, dan tarif pajak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Yang selanjutnya ada dasar dan teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Yang kedua ada teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga dengan memperhatikan beban yang harus dipungut masyarakat. Yang ketiga ada teori gaya pikul. Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sama sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang keempat ada teori bakti. Disebut juga teori kewajiban. Pajak mutlak, pajak sebagai tanda bukti masyarakat ke negara. Yang selanjutnya ada utang pajak. Di sini timbulnya utang pajak. Ajaran formil atau dikeluarkannya SKP oleh Fiskus, ajaran material atau berlakunya undang-undang. Dan di sini juga ada berakhirnya utang pajak. Yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, yang keempat pembebasan dan penghapusan. Yang selanjutnya ada hambatan pemungutan pajak. Yang pertama perlawanan pasif.
perlawanan yang inisiatifnya bukan hanya pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak ini. Yang kedua, ada perlawanan aktif, yaitu penghindaran dari pajak dan penggelapan dari pajak. Di sini juga ada asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, keseimbangan atau keadilan atau equality. Yang kedua, ada kejelasan atau certainty. Yang ketiga, ada situasional. Yang keempat, ada efisiensi. Yang selanjutnya ada peradilan administrasi pajak. Upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mencari keadilan terhadap surat ketetapan pajak, baik yang diterbitkan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peradilan administrasi pajak dibagi menjadi dua, yaitu peradilan administrasi tidak murni dan peradilan administrasi murni. Peradilan administrasi tidak murni melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus, tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen. Fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan dalam perselisihan pajak yang bersangkutan. Yang kedua, ada peradilan administrasi murni, melibatkan tiga pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim adalah pihak yang memutuskan sengketa tersebut. Selanjutnya ada stelsel pemungutan pajak. Yang pertama ada stelsel nyata. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya atau penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Yang kedua ada stelsel fiktif. Stelsel fiktif merupakan jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Yang terakhir ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan atau fiktif yang pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Ada cara menyelesaikan sengketa pajak. Yang pertama ada keberatan. Terjadi jika wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Yang kedua ada banding. Upaya hukum yang dilakukan wajib pajak terhadap surat keputusan yang dianggap tidak sesuai dan diajukan banding sesuai berdasarkan perundang-undangan pajak. Yang ketiga ada gugat. Upaya hukum wajib pajak terhadap ketidakpuasan keputusan banding mengenai penagihan pajak. Yang keempat, peninjauan kembali. Upaya hukum yang didapat ditempuh untuk mengajukan peninjauan kembali yang ditunjukkan kepada MA atau Mahkamah Agung sebagai hak yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang selanjutnya ada tahapan penagihan pajak. Surat teguran. Surat teguran adalah pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan atau STP, SKPKB, SKPKBT sampai dengan saat jauh tempo. Yang kedua ada surat paksa. Surat paksa adalah suatu perintah yang membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak atau surat yang ditertibkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada surat sita. Surat sita adalah
tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa atau tindakan jurusita untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada surat lelang. Surat lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan permintaan dan calon pembeli. Mungkin sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih buat Ibu yang sudah membimbing kami tentang administrasi hukum pajak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.